Yo, halo teman-teman semua, balik lagi bersama gua di sini di channel S Toku. Sekarang story Tokusatsu kita akan bahas Geats episode yang ke-7. Nah, episode kali ini tuh cukup membuat gua kaget ketika mendengar fakta-fakta di episode 7 ini. So ya, mungkin gak usah lama-lama lagi. Mari kita langsung saja ke videonya. Let's go. Di scene awal, ada si Keiwa yang menjelaskan tentang perbedaan peserta yang drop out sama yang mati. Nah, jadi yang drop out itu bakal dikembalikan ke kehidupan normal mereka. Sedangkan yang mati atau game over itu nggak bakal kembali lagi. Nah, ada yang bilang kalau jiwanya mereka itu ditahan sama Yamato. Kemudian ada Aceng yang sedang duduk di atas bangunan sambil memegang koin. Dan juga dia mempertanyakan di manakah keberadaan orang yang dia cari. Dan ternyata orang yang dia cari selama ini itu adalah ibunya. Jadi sewaktu dia kecil, ibunya ini menitipkan sebuah koin dan menyuruh si Aceng melupakan tentang dirinya. Aneh juga sih. Dan kalau dilihat itu dari pakaiannya, pakaian ibunya ini terlihat seperti pakaian di zaman bangsa Romawi, bukan di zaman sekarang. Nah, di sisi lain, kakaknya Keiwa membawa sebuah surat yang ditulis oleh Keiwa sejak 10 tahun yang lalu. Di surat tersebut mengatakan bahwa dia akan menjadi seorang yang melindungi perdamaian dunia, serta menjadi orang dewasa yang hebat. Tapi pada kenyataannya, sampai sekarang Keiwa pun masih bingung tuh, ingin menjadi orang dewasa seperti apa. Lalu kita ke Nago yang sedang streaming untuk membuat konten YouTube-nya. Namun dihadang sama para bodyguard emaknya. Nah, di sini tuh Nago mau kabur tuh kan, tiba-tiba Yamato Area muncul tanpa diketahui Nago. Nah, jadi ini bakal menjadi ronde terakhir di mana peserta harus memainkan permainan bernama Kick Can, atau bisa diartikan sebagai menendang kaleng. Dan kaleng tersebut ya pasti dijaga dong sama last bossnya atau Yamato last boss, musuh terakhir mereka atau boss terakhir. Kalau dilihat-lihat, bos terakhirnya ini memiliki wujud seperti dua kepala kuda ya. Nah, awalnya itu terlihat kecil memang, tapi dia memiliki kekuatan yang dapat membuat tubuhnya itu semakin besar dengan cara memakan para manusia di sekitar area Yamato. Buffa ini sempat mau menyerang secara langsung, namun ditendang langsung kalah gitu. Untung nggak game over. Nah, di saat mereka semua ingin berusaha menendang kaleng tersebut, bos tersebut langsung mengambil kalengnya dan meminumnya sehingga membuat tubuhnya perlahan-lahan makin besar dan kabur. Menurut Sumuri, bos kali ini tuh gak bakal diam di satu tempat. Dia akan terus pergi mencari manusia untuk dimakan sebagai sumber makanan dia. Jadi para peserta itu harus mencari dia dulu beserta kalengnya. Dan jika nggak ada yang berhasil, maka permainan tersebut bakal game over. Jadi nggak ada yang menang tuh. Waduh, serem juga ya kalau nggak ada yang menang ya. Jadi harus ada salah satu di antara mereka tuh yang memenangkan permainan ini supaya mereka nggak game over. Kemudian mereka semua berkumpul di lobi untuk istirahat. Nah, di sini Aceng tuh sempat menceritakan sejarahnya Desire. Katanya itu pernah di DGP, pernah kejadian di mana semua para rider atau para peserta ini mati dikalahkan sama bos. Kemudian bosnya itu memakan seluruh umat manusia di sekitar area Yamato. Lalu dia pergi menghilang. Nah, bisa dibilang gak ada yang menang, game over semua. Namun kejadian tersebut itu Aceng belum jadi peserta katanya. Nah, ini tuh bagaimana bisa si Aceng tahu? Sedangkan dia bukan peserta, harusnya kan dia harus jadi peserta dulu. Apakah seseorang memberitahukan padanya atau gimana? Gua nggak tahu nih. Nah, bahkan yang lebih kagetnya lagi, ternyata Aceng ini sudah ikut Desire Grand Prix itu semenjak awal tahun Masehi. What? Kok bisa? Berarti umurnya si Aceng ini udah 2000 tahun loh. Wow, kalau ini benar sih dan dia nggak bercanda, wah parah sih. Dan ini mungkin teori masuk akal, dimana kita pernah lihat dia memegang koin kan, dan koin itu berasal dari koin kunonya Romawi, zaman dulu banget. Serta kalau dilihat flashback ke ibunya tadi, ibunya pun tidak memakai baju casual di zaman sekarang. Nah, ini bisa jadi beneran Aceng ini orang yang dari tahun jebot gitu loh, dari awal tahun Masehi. Dan bagaimana bisa dia masih hidup sampai sekarang? Nah, itu yang menjadi pertanyaan gitu. Ayo guys, buat kalian mungkin yang punya teori nih, bagaimana nih tentang si Aceng? Apakah emang dia bukan manusia?
Atau mungkin dia manusia tapi setiap kali dia ikut dan menang dia meminta umur panjang atau gimana? Atau gimana? Coba versi kalian gimana nih tentang teorinya si Aceng ini? Oke, kita lanjut lagi. Kemudian si Bava ini menanyakan sama si Aceng, lu kan sudah dapat keinginan lu menjadi seorang bintang ya, tapi kenapa ikut lagi? Emangnya hal apa lagi yang ingin lu wujudkan gitu? Namun Aceng nggak menjawabnya dan malah suruh menebak-nebak. Terus si Bava ini pergi meminta bus bakal pada si Keiwa agar bisa menyelesaikan permainan. Mungkin Bava pikir bus bakal sia-sia kalau yang pakai itu Keiwa, karena kan dia pemula ya. Tapi Keiwa nggak mau memberikan bus bakal pada Bava, jadi katanya dia mau pakai sendiri. Nah gitu dong, jangan terlalu baik hati. Sekali-sekali pentingin dirimu sendiri lah. Soalnya episode-episode sebelumnya kan dia dapat bus bakal tapi dikasih sama orang. Nah karena hal itu Bava dan Keiwa ini hampir berantem. Namun dihalang sama Mas Girori dan mereka disuruh pulang. Katanya pulang aja dulu, nanti kalau ada bos lagi baru gua panggil gitu. Di satu sisi Neon mengajak Aceng untuk ngobrol di satu restoran soba. Neon ingin mengatakan apakah tidak apa-apa bertarung semaunya, sedangkan mereka ini bertarung mempertaruhkan banyak orang gitu. Dunia lagi di dalam ancaman gitu. Tapi menurut Aceng, ya itu nggak masalah, itu hak lu. Selama lu bertarung dengan tujuan nyelamatin dunia, apapun cara lu, ya itu nggak masalah. Terus tiba-tiba Keiwa dan Mbak Sarah, yaitu kakaknya si Keiwa ini, datang di restoran yang sama dan mereka bertemu tuh. Sini mereka saling curhat-curhatan lah. Dan setelah selesai makan mereka balik. Namun Aceng bilang kalau dia udah tahu alasannya Keiwa melindungi dunia, yaitu karena dia tidak ingin orang lain rasain apa yang dia alami. Nah soalnya si Keiwa ini pernah kehilangan kedua orang tuanya kan, kecelakaan gitu. Jadi dia nggak mau tuh orang lain tuh ngerasain juga kehilangan keluarga. Dan ini tuh membuat terlihat Aceng dan Keiwa ini semakin akrab lah ya. Terus lanjut lagi, mereka melanjutkan permainan. Dan di sini Taikun yang akan maju duluan untuk mencoba menendang kaleng. Soalnya dia punya bus bakal, jadi bisa gerak cepat gitu kan. Akhirnya setelah beberapa episode, Keiwa dapat bus ini dan wah, keren sih. Bentuknya keren. Kali ini dia menggunakan bus bakal, tapi singkat cerita, sewaktu Keiwa mau menendang kaleng, dia gagal. Dia dihalangi sama bos dan melempar si Keiwa hingga terpental. Lalu Aceng berubah untuk menolong si Keiwa. Nah di sini gua kaget dan kesel banget sama si Aceng. Ternyata semua ini tuh rencananya si Aceng, dimana Keiwa itu dijadikan umpan bos ini untuk mendapatkan hadiah misi rahasia. Dan hadiahnya itu Ninja Race Buckle, item compatible-nya si Keiwa. Nah di sini Keiwa jadi kesel banget sama si Gits atau sama si Aceng, karena telah ditipu dan dimanfaatkan berkali-kali sama si Aceng kan. Tapi Aceng bilang tenang aja, gua bakal tetap lindungi dunia kok. Ya tapi nggak manfaatin orang juga kali, Ceng. Singkat cerita, Gits ini berhasil menendang kaleng tersebut. Namun kaleng tersebut ditangkap sama bos Yamato. Lalu bos tersebut kabur lagi. Nah di sini mereka pikir permainannya itu udah selesai. Ternyata belum. Jadi kaleng tersebut itu harus ditendang keluar dari area Yamato dan jangan sampai ditangkap sama bos ini. Teori soal Aceng yang udah lama main DGP itu makin kuat. Itu dikarenakan Bava nanya, loh kok lu bisa tahu soal Ninja Buckle? Aceng bilang ya perbedaan pengalaman kita berbeda bermain. Itu karena Aceng tuh main DGP udah lama, jadi bener-bener tuh dia tuh udah tahu semua tentang DGP. Terus si Keiwa juga kayak udah nggak percaya dengan si Aceng karena udah ditipu kan berkali-kali. Kasian banget sih nasibnya Keiwa ini. Dan di episode berikutnya, sepertinya kakaknya si Keiwa ini diserang sama Yamato dan akhirnya Jawa adalah kunci. Di sini Ninja Race Buckle bersama bus Buckle dipakai sama si Keiwa. Wah, ini sih bakalan epic. Dimana kita tahu ninja bus Buckle ini kan basicnya ninja dan bisa gerak cepat, menghilang, ditambah bus lagi. Wah, secepat apa tuh gerakannya si Keiwa? Wah, ya udahlah, kita tunggu di next episode saja. Oke guys, mungkin segitu aja video kali ini. Thank you buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. So, di episode kali ini tuh cukup seru ya. Cukup seru dimana ini tuh seperti kayak terkuak banyak masa lalunya si Aceng walaupun masih sedikit-sedikit. Mungkin kita akan diberitahukan selebihnya tentang masa lalunya si Aceng ini seperti apa, terutama itu soal dia bergabung di DGP dari sejak awal tahun Masehi. So, mungkin kalian yang punya teori-teori tambahan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Kalau ada salah teori atau salah analisis,
mohon dimaafkan juga. Kalian bisa koreksi di bawah dengan sopan. Oke, thank you very much. So, gitu aja guys. Like videonya kalau kalian suka, dislike kalau kalian gak suka. Dukung channel ini dengan cara subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan dari video-video di channel Estoku. Akhir kata, ciao. Bye-bye.